penjual gulali bernama Pak Wiryo setiap pagi mendorong gerobak kayunya yang berhiaskan gambar warna-warni, gambar badut, balon, dan tentu saja gulali berbentuk kelinci dan bunga mawar. Meskipun usianya sudah senja, semangat Pak Wiryo tak pernah luntur. Ia selalu tersenyum, menyapa anak-anak yang berlarian menyambut kehadirannya. Permen gulali yang dijual Pak Wiryo bukan permen biasa. Ia membuatnya sendiri dengan tangan penuh cinta, dari gula merah dan sedikit pewarna alami. Ditarik, dipilin, dibentuk hingga menjadi mawar merah, kupu-kupu hijau, atau naga emas. Tak hanya lezat, gulalinya membawa rasa nostalgia bagi orang dewasa dan keajaiban bagi anak-anak. Suatu hari Rifa, yang baru pindah dari kota, melihat gerobak Pak Wiryo untuk pertama kalinya. Ia penasaran, karena di kota ia hanya tahu permen karet dan coklat dalam kemasan modern. Ia mendekat, lalu bertanya, "Itu apa, Kek?" Pak Wiryo tersenyum, "Ini gulali, permen jadul yang dulu jadi favorit anak-anak. Mau coba?" Rifa mengangguk, dan Pak Wiryo mulai membuatkan gulali berbentuk naga. Rifa terpukau melihat bagaimana dari cairan lengket berwarna merah itu, pelan-pelan muncul bentuk naga yang tampak hidup. Saat gulali itu jadi, Rifa mencicipinya dan matanya membelalak. Ini enak banget. Hari berikutnya Rifa selalu menunggu Pak Wiryo datang. Mereka jadi akrab. Rifa mulai mendengar cerita masa kecil dari Pak Wiryo, tentang zaman dulu saat permainan masih sederhana, ketika anak-anak main layang-layang, main kelereng, dan menunggu tukang gulali lewat. Namun, suatu hari, Pak Wiryo tidak muncul. Rifa merasa kehilangan. Ia bertanya ke tetangga, dan baru tahu bahwa Pak Wiryo jatuh sakit. Tanpa pikir panjang, Rifa bersama ibunya mengunjungi rumah Pak Wiryo dan membawakannya buah dan sup hangat. Melihat perhatian Rifa, mata Pak Wiryo berkaca-kaca. "Kakek senang, masih ada yang peduli dengan gulali dan kenangan masa lalu," katanya lirih. Setelah sembuh, Pak Wiryo tidak lagi kuat berkeliling. Tapi Rifa punya ide. Ia membuat akun media sosial untuk menceritakan kisah Pak Wiryo dan gulalinya. Tak disangka, kisah itu viral. Banyak orang dewasa terharu, mengingat kembali masa kecil mereka. Tak lama, sebuah stasiun TV lokal datang meliput. Kini, Pak Wiryo tak perlu lagi mendorong gerobaknya. Orang-orang datang ke rumahnya untuk belajar membuat gulali. Bahkan, ia mulai mengajar di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pelestarian budaya kuliner tradisional. Pesan moral, kadang, sesuatu yang terlihat sederhana seperti permen gulali bisa membawa kenangan dan makna mendalam. Jangan lupakan tradisi, karena di dalamnya tersimpan kisah, cinta, dan jati diri bangsa.